Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan berkah barokah pada perkuliahan pagi hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang anggaran sektor publik. Di sini ada saya Ahmad Saiful Mukmin, Masjidatul Inayah dan Syifaul Hidayah yang telah berhasil menyelesaikan tugas ini. Nah, di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 3 pada minggu lalu. Namun, dalam hal ini kami akan membahas beberapa subbagian pokok, antara lain konsep anggaran sektor publik, pentingnya anggaran sektor publik, jenis-jenis anggaran, prinsip-prinsip anggaran sektor publik, fungsi anggaran sektor publik, siklus anggaran, dan yang terakhir pendekatan penyusunan anggaran yang nantinya akan disampaikan secara urut oleh saya Ahmad Saiful Mukmin, kemudian teman saya Masjidatul Inayah, dan yang terakhir oleh Syifaul Hidayah. Di sini teman-teman diharapkan untuk menyimak karena nanti ada pertanyaan, diskusi, dan beberapa yang perlu didiskusikan. Seperti itu ya teman-teman. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang konsep anggaran sektor publik. Di sini teman-teman pasti sudah pada tahu apa itu yang dimaksud anggaran dan apa yang dimaksud penganggaran. Nah, akan saya jelaskan sedikit tentang anggaran dan penganggaran. Yang pertama, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Jadi, sebelum anggaran itu jadi terbentuk, maksudnya seperti itu, ada prosesnya untuk menyelesaikan anggaran tersebut yang disebut yaitu penganggaran. Jadi setelah penganggaran selesai, langsung hasil akhir atau outputnya itu yaitu anggaran. Seperti itu ya teman-teman. Pasti udah tahu karena teman-teman saya insya Allah cerdas, amin. Dan yang selanjutnya, anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik, dan pelaksanaan program-program tersebut itu dibiayai dengan uang publik. Seperti itu teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Masjidatul Inayah. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, kayak listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, agar terjamin secara layak. Terus, sektor publik juga penting bagi pemerintah, karena anggaran ini merupakan arahan pembangunan sosial ekonomi, membangun kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Dan anggaran banyak diperlukan karena adanya kebutuhan, keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. Terus yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran sektor publik yang terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional sendiri yaitu anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluarannya pun hanya 1 tahun dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Sedangkan anggaran modal atau investasi yaitu anggaran untuk menunjukkan rencana jangka panjang dan belanjaan atas aktifat-aktifat tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, tanah, dan lain-lain. Dan pengeluarannya pun cenderung lebih dari 1 tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anggaran sektor publik yang terdiri dari 8. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif. Terus, komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Keutuhan anggaran semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Terus,
Non-directionary appropriation. Periodik anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve. Dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan oleh masyarakat juga. Dan yang terakhir yaitu anggaran itu harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Yang terakhir yaitu fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik itu ada 8. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan. Maksudnya ini untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, banyaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah, dan hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendalian. Dalam artian, anggaran ini memberikan rencana detail atas pendapat dan pengeluaran pemerintah agar belanja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terus, yang ketiga yaitu sebagai alat kebijakan fiskal. Maksudnya, alat ini untuk menstabilkan ekonomi, memfasilitasi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat itu sebagai politik. Sebagai alat politik yang merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dan yang kelima itu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Terus yang keenam yaitu sebagai alat penilaian kinerja. Alat ini yaitu untuk mewujudkan komitmen dan dari eksekutif kepada legislatif. Terus yang ketujuh yaitu anggaran sebagai alat komunikasi. Ini sebenarnya anggaran ini yang ketujuh itu anggaran sebagai alat motivasi. Yang maksudnya anggaran ini dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staf agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau perusahaan. Terus yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sifaul Hidayah. Monggo. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus anggaran sektor publik dan tujuan penyusunan anggaran sektor publik. Seperti yang dapat dilihat di bagan, siklus anggaran sektor publik dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama, tahap persiapan atau preparation. Tahap yang kedua, tahap ratifikasi atau ratification. Tahap yang ketiga, tahap implementasi atau implementation. Tahap yang keempat, tahap pelaporan atau reporting. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau evaluation. Tahap yang pertama, tahap persiapan anggaran atau budget preparation. Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap ratifikasi atau ratification. Dalam tahap ini, pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan anggaran. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi atas implementasi atau pelaksanaan anggaran yang mana dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan anggaran selanjutnya. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran sektor publik.
Proses penyusunan anggaran sektor publik mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Tujuan yang kedua yaitu membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Jadi, dengan adanya proses penyusunan anggaran sektor publik, kebutuhan akan barang dan jasa publik akan lebih efisien dan adil karena didasarkan atas prioritas. Tujuan yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Jadi, dengan adanya penyusunan anggaran sektor publik ini juga bertujuan untuk memenuhi prioritas belanja. Untuk tujuan yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Jadi, dengan adanya penyusunan anggaran sektor publik akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran karena lebih transparan. Terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi ya teman-teman. Jadi tolong persiapkan pertanyaan yang berkualitas dan diskusi yang aktif ya teman-teman. Kami tunggu di sesi yang kedua. Jangan lupa cek grup akuntansi sektor publik. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.